Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan saya Ahmad Nur, dengan NIM 23 10 20 10 007 dengan NIM dengan dari Prodi Teknik Elektro dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ya teman-teman. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang rangkaian teriak ya teman-teman, yang dimana sebelumnya sudah saya bahas rangkaian SJL. Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian teriaknya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan ke setiap komponen dahulu ya teman-teman. Dari sini dulu, yang dimana itu adalah fungsinya yaitu memberikan tegangan AC satu fasa, misalnya 20 volt AC atau 120 volt AC juga. Tujuannya yaitu menjadi input utama untuk beban lampu ya teman-teman. Di sini ada lampunya. Terus tegangan AC inilah yang akan dipotong pass out oleh teriak untuk mengatur daya ke beban. Terus fungsi yang kedua yaitu potensio senilai 250 kilo ohm ya teman. Fungsinya yaitu mengatur waktu pengisian pada kapasitor. Di satu ini semakin besar resistansinya, kapasitor akan semakin lambat penuh. Tujuannya yaitu delivering teriak lebih besar, yang dalam artian beban menerima power lebih kecil. Dan sebaliknya, resistansi kecil, kapasitor akan dapat terisi, yang nantinya akan terlihat menyala lebih awal, dan artinya beban menerima power yang lebih besar ya teman-teman. Terus fungsi resistor ini yang senilai 3,3 kilo, fungsinya yaitu membatasi arus pengisian pada kapasitor C1 ya. Terus melindungi teriak atau teriak dari lonjakan arus. Dan yang ketiga yaitu menyediakan slope kontrol agar gelombang tidak terlalu tajam. Terus kapasitor ini yaitu fungsinya elemen inti dari pas kontrol yang mengisi muatan melalui potensio dan juga melalui resistor ya teman-teman. Ketika mencapai tegangan breakover dia atau kurang lebih dari 30 volt, dia akan konduksi dan memicu teriak. C1 menentukan momen fairing teriak. Dan yang selanjutnya yaitu teriaknya dulu ya teman-teman. Saya jelaskan fungsi utamanya yaitu memicu gate dari teriak secara trimetris dan gelombang positif dan juga negatif. Hanya konduksi ketika tegangan pada C1, tegangan ini mencapai tegangan ambang antara 30 sampai 32 volt. Tanpa ini teriak tidak bisa menyala secara stabil atau hanya di satu sisi gelombang teman-teman gitu. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi dari teriak ini adalah komponen utama untuk mengatur daya dari AC. Konduksi ketika gate menerima trigger dari teriak yaitu memutuskan aliran AC sebelum dan sesudah dipicu ya teman. Teriak memotong sudut AC pada fasa sehingga daya output sangat terkontrol. Dan bebannya yaitu listrik, beban lampu AC, beban yang dayanya dikontrol seperti lampu pijar, motor kecil dan juga pembalas dan lain-lain ya teman-teman. Tegangannya berubah sesuai timing teriak saat menyala. Terus ini adalah AC voltmeter yang dimana mengukur tegangan efektif atau yang disingkat biasanya disebut RMS pada beban. Terus yang kedua fungsinya yaitu tegangan RMS akan turun ketika pemotongan fase semakin besar. Selanjutnya yaitu osiloskop. Digunakan untuk melihat, yang pertama ini untuk digunakan melihat input sinyal AC ya teman-teman. Terus yang B ini untuk tegangan di kapasitor. Cara kerjanya ini
semua dari rangkaian tersebut adalah langkah kerjanya, yaitu yang pertama tegangan sinus dari V1 ini mulai dari 0 terus ke RV1 dan R1 potensial ya teman-teman. RV1 ini mengisi kapasitor secara bertahap, dan ketika tegangan pada C1 mencapai peak over tiap dia akan mengantarkan terus akan memberi pulsa gate, memberi trigger pada triad ini ya teman-teman. Triad akan menyala dan mengantarkan sisa gelombang AC pada setengah siklus tersebut. Dan yang kelima, proses berulang-ulang setiap setengah siklus, positif dan juga negatif. Yang keenam yaitu mengubah potensio, berarti mengubah delay trigger, yang dalam artian mengubah sudut feeling triad, yang berarti mengatur besarnya daya ya teman-teman. Fungsi utama pada rangkaian yaitu dan lain-lain ya teman-teman. Ini efisiensi tinggi, pemotongan fase, yang artinya tidak membuang daya seperti resistor. Kontrol analog sederhana, tidak butuh mikrokontroller ya teman-teman. Analisis gelombangnya sekarang, atau yang biasa disebut wave pro. Sebelum triad menyala, beban outputnya itu sama dengan 0, yang dalam artian yaitu gelombang terpotong. Setelah trigger, dia mengandalkan sampai titik 0, yaitu zero crossing. Semakin lambat trigger terjadi, yang artinya semakin sudut konsumsi, lalu dayanya akan semakin kecil, yang dalam artian demand akan semakin redup. Dan ketika semakin cepat trigger terjadi, konduksi sudut yang sangat besar dan juga besar, dan juga aku akan terang. Sekarang perbedaannya teman-teman, perbedaan dan juga SCR, yang dimana SCR antara itu adalah satu gelombang fiksi atau setengah gelombang pasif. Pada saat triad ini adalah dua arah, pasif punya pasif bertekanan dari gelombang. Penggunaannya pada SCR yaitu rangkaian DC, reservoir controller dan juga sensor. Terus ketika triad ini adalah penggunaannya bisa untuk mengatasi kontrol dan juga pemanasan teman-teman. Sekarang dari kiri, SCR itu hanya memiliki arah maju. Jika triad ini yaitu dipicu pada dua arah. Kompleksitasnya SCR lebih sederhana, tapi triadnya ini lebih kompleks, dan stabilitasnya lebih kuat pada beban induktif, dan untuk triad ini lebih sensitif pada beban induktif untuk snubber. Simetri tidak simetri, dan kalau urusannya triad ini simetris ya teman-teman, yang dimana yaitu positif dan negatif. Dan untuk dayanya lebih besar malah antara SCR dan juga triad ini. Untuk SCR yaitu lebih handal untuk power besar, terus untuk triad ini yaitu sangat lebih setengahnya ya teman-teman, medium power. Jadi kesimpulannya yaitu SCR lebih cocok untuk aplikasi DC dan power besar, dan triad lebih cocok untuk demand AC ya teman-teman, seperti pada rangkaian ini. Lalu sekarang untuk kesimpulannya yaitu triad bekerja berdasarkan prinsip pengaturan sudut fase dengan cara mengisi kapasitor, memicu dia, mengaktifkan triad di titik tertentu pada gelombang AC yang terus, yang dimana akan menghasilkan waveform terpotong atau gelombang yang terpotong yang mengatur daya kebebanan. Terus kendali ini efisien, murah, dan umum digunakan untuk semua peralatan elektronik rumah tangga ya teman-teman, berbasis AC.
Sekarang coba kita simulasikan pada rangkaian-rangkaian ini ya. Ini ukurannya 3,3, ini coba kita atur dahulu ya teman-teman. Ini udah, amplitudenya 220, frekuensinya 60 Hz, terus bebannya ini coba kita ini ya teman-teman, gelombang akan terpotong dan lampu akan menyala. Ketika potensio ini kita kecilkan resistansinya, lampu akan mati dan gelombang akan tetap seperti inputannya ya teman-teman. Nah, coba lagi, ketika potensio saya besar, saya buka, nah ini lampunya akan menyala ya teman-teman. Ini lampunya menyala dan gelombangnya itu akan menghasilkan ya teman-teman. Nah, begitu kira-kira. Nah, gitu ya, gelombangnya langsung auto di cut off. Baik, dari pembahasan kali ini semoga teman-teman paham dan juga mengerti. Ini untuk edukasi dan boleh digunakan untuk di dunia nyata ya teman-teman. Terima kasih atas penonton dan juga terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik share, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk membangun kecil dari channel ini. Terima kasih, saya Ahmad Nur dari Prodi Teknik Elektro yang berNIM 2310201007, pamit undur diri dari pembahasan video kali ini ya teman-teman. Terima kasih, selamat menyaksikan dan juga selamat menonton. Bila mana ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai jumpa.